5 gunting, 6 lem tester, 7 scrub, 8 phone, 9 klip, 10 kabel PS, 11 selotip, 12 monitor, PC, mouse, 13 router, 14 switch, 15 port 1, 16 palu, 17 speaker. Berikut langkah-langkah briefing. Yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan, sediakan kabel UTP, konektor RJ45, clipping tool, dan stripper atau cutter. Kupas kulit kabel menggunakan stripper atau clipping tool untuk mengupas bagian luar kabel UTP sekitar 2 cm, memperlihatkan kabel-kabel kecil di dalamnya. Uraikan dan luruskan kabel pisahkan 8 kabel kecil berwarna tersebut dan luruskan jaringannya. Atur urutan warna kabel mulai dari putih oranye, putih hijau, biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Kemudian susun kabel sesuai standar yang diinginkan. Di sini saya memakai kabel strike yaitu yang TB568A. Potong rata ujung kabel menggunakan cutter pada clipping tool dan memotong ujung ke-8 kabel secara bersamaan agar panjangnya sama rata dan potong bagian tengah kabel kecil. Langkah-langkah clipping. Masukkan ke konektor RJ45. Masukkan kabel yang sudah disusun rapi ke dalam konektor RJ45. Pastikan semua ujung kabel menyetupi tebakan bagian dalam konektor. Lakukan clipping, masukkan konektor RJ45E dalam lingkaran pada clipping tool yang sesuai. Lalu tekan alat tersebut dengan kuat hingga bunyi klik. Memastikan si tembakau mengunci kabel dengan erat. Uji koneksi gunakan lem tester untuk memeriksa apakah semua kabel terhubung dengan benar dan tidak ada yang rusak. Berikut langkah-langkah setting Wi-Fi. Pertama, pasang antena router terlebih dahulu. Pastikan terpasang kuat agar sinyal stabil. 2. Tancapkan adapter router ke listrik dan nyalakan router. Lalu tunggu lampu indikatornya menyala stabil. Yang ketiga, hubungkan kabel UTP dari komputer ke port LAN router agar komputer terhubung langsung untuk proses konfigurasi. Yang keempat, reset router dengan menekan tombol reset selama 5-10 detik sampai lampu indikatornya berkedip sehingga router kembali ke pengaturan pabrik. Kelima, setelah router kembali menyala, buka aplikasi Chrome, lalu ketik alamat IP default router secara 192.168.0.254 pada kolom URL. Keenam, tekan enter lalu masukkan username dan password admin untuk masuk ke halaman pengaturan. 7. Setelah login masuk ke LAN atau network setting, kemudian raih IP router dari 192.168.0.254 menjadi 10.20.30.6 dan diisi gateway 10.20.30.1, IP 10.20.30.6. Digunakan agar router masuk ke jaringan 10.20.30 gateway 10.20.30.1 karena itu pintu utama internet pada jaringan. Setelah itu klik save dan OK. 8. Tunggu proses loading, router akan menerapkan IP baru lalu refresh halaman konfigurasi. 9. Masukkan kembali username dan password admin untuk login ulang menggunakan IP baru. Ke-10, buka menu Windows lalu ubah nama wifi atau SSID, negara, region, channel wifi untuk kesetaraan jaringan. Setelah klik save, lalu klik done untuk menerapkan 86%. 11. Tunggu loading hingga pengaturan Windows selesai sampai di simpan. Ke-12.
ke-14, isi gateway. Isi printnya dari Save on Drive DNS. Lalu klik Save dan klik menerapkan. Yang terakhir yaitu tunggu loading. Setelah semua kemampuan selesai, pindahkan WPP dari komputer ke switch untuk mendistribusikan jaringan ke perangkat lain. Langkah memasang WiFi. Pertama kita pasang solatif pada bagian belakang router. Setelah itu kita kasih titik menggunakan spidol. Kedua, lepas solatif tersebut dan pasang di papan yang disediakan. Ketiga, pasang skrup yang menggunakan bor pada titik yang sudah ditandai. Keempat, pasang router di tempat tersebut dan tancapkan adaptor di stop kontak. Yang kelima, pindahkan kabel UTP ke port 1. Yang keenam, tata kabel menggunakan kabel koin dan menggunakan TS pada bagian lingkaran. Ketujuh, jika kabel sudah ditaruh takaran dan WiFi siap digunakan. Kesimpulannya, crimping adalah proses menyambungkan kabel dengan konektor SC45 agar sinyal jaringan dapat mengalir dengan baik dan kualitas jaringan tetap optimal. Setting WiFi adalah pengaturan router dan perangkat termasuk SSID, password, dan IP address agar internet stabil dan aman. Pemasangan adalah menata perangkat dan kabel dengan rapi. Menempatkan router di posisi strategis agar sinyal rata dan koneksi lancar. Apakah ada pertanyaan? Ya seperti itu untuk dibaca oleh orang yang awam seperti gurunya jadinya seperti itu. Ya kalau Bu Aida bilang itu bukan PPT tapi podcast. Ya jadi itu seperti yang kamu nulis buku, nulis kalau PPT kan biasanya di guru-guru di kelas kan poin-poinnya saja baru kalian menjelaskan dari poin-poin yang tertulis. Untuk penyampaiannya sudah bagus. Saya sudah bagus cuma itu tadi PPT-nya yang kurang. Terus sama ya kayak persis saya tadi nggak ada gambarnya plus. Gambarnya cuma warna gitu. Tapi boleh digambar kabel UTP-nya itu seperti apa, proses printing-nya itu seperti apa, ya. Tadi yang pertama itu sebetulnya ada yang tadi dia pakai gambar, tapi dia penyampaiannya tidak bagus. Kami itu penyampaiannya bagus, tapi PPT-nya data. Bukan sebenarnya nggak bilang bagus, data flat gitu loh. Terus tulisannya tadi ada yang terlalu kecil tadi baca di belakang, ya. PPT usahakan adalah tulisan yang bisa terbaca di belakang. Terima kasih presentasi dari kami. Baca enggak? Ya. Lebih baik ke depannya kan ini sudah kedua kalinya ya kan. Nanti yang kedua sudah baik lagi. Terus kalau Vina yang menjelaskan, Sofika ya. Tadi sih aku kasih yang dulu pengungkapinnya gitu ya. Terus sama aja. Karena dia itu kenapa kita harusnya itu gambar aja, nggak perlu yang tulisan nggak perlu mungkin bakal hanya sedikit saja. Karena saya sama Bu Maya bukan orang produktif, jadi kita nggak tahu kabel ini kabel yang pakai ini, kita nggak tahu karena kita tahu di sini. Nah sedangkan mana buat PPT ini kan Menjelaskan menjelaskan jadi poin-poinnya jadi nggak usah terlalu detail. Kalau memang kalian dari sana kalian hafal itu langkah-langkahnya tidak hafal. Kalian mau hafalnya apa? Proses seperti itu. Nah ini kayak ini jelas ya.